Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Dengan saya Rina Oktaviani, hari ini 15 September 2021 akan melakukan pembahasan tryout reguler 2 mata pelajaran sejarah kelas 12 IPS. Oke, kita masuk ke soal pertama. Di soal pertama, Ahmad Subarjo bersama sekretarisnya diantar oleh Yusuf Kunto ke Rengas Dengklok. Sekretaris Ahmad Subarjo adalah yang ditanyakan adalah nama sekretaris dari Ahmad Subarjo. Diingat, setiap soal memiliki keywordnya masing-masing atau kata kuncinya masing-masing. Yang pertama ini keywordnya adalah siapa nama sekretaris Ahmad Subarjo yang ikut ke Rengas Dengklok, seperti itu. Kemudian kita lihat pilihannya. Ada Arif, Chow Kisong, Oi Tat, Sudiro, dan Iding. Nah, jawabannya adalah nama dari sekretaris Ahmad Subarjo, Sudiro. Jadi jawabannya adalah D. Ketika peristiwa Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945, dilakukan pengamanan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda yang menekankan untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kita lanjut lagi di nomor 2. Tempat yang digunakan rapat dan memutuskan untuk menculik Soekarno dan Hatta. Oke, kalimat menculik di sini saya kasih tanda ungu, maksudnya adalah mengamankan. Ya, menculik di sini maksudnya adalah mengamankan. Konotasinya adalah bukan menculik seperti yang dilakukan oleh orang jahat, tapi menculik untuk mengamankan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran dari Jepang. Kita lihat, yang ditanya adalah letak dari tempat rapat yang digunakan oleh golongan muda. Di mana? Oke, awalnya rapat di gedung mikrologi atau bakteriologi dengan keputusan memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah gagal, akhirnya pindah tempat rapat di gedung Baperpi dan memutuskan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta. Jadi jawabannya adalah di gedung Baperpi. Jawabannya adalah yang B. Kita kasih dulu tandanya. Oke, sebentar. Oke. Di gedung Baperpi. Ya, kita lanjut di nomor 3. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, diadakan rapat PPKI. Hasil rapat PPKI 2 pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah yang ditanya adalah hasil rapat PPKI yang kedua. PPKI melakukan rapat setelah Indonesia merdeka sebanyak 3 kali. Yang pertama ada di tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian yang kedua ada di 19 Agustus 1945. Kemudian yang ketiga ada pada tanggal 22 Agustus 1945. Yang ditanya hasil rapat PPKI yang kedua. Membentuk 12 provinsi dan 2 daerah istimewa. Kemudian ada 12 departemen, 4 menteri negara, dan 4 pejabat negara. Ini adalah hasil dari sidang PPKI yang kedua. Kita lihat di pilihannya. Yang A, pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini sidang pertama. Kemudian yang kedua, pembentukan 8 provinsi dan 2 daerah istimewa. Ya. Kemudian yang ketiga, pembentukan KNIP. KNIP itu ada di sidang yang pertama. Kemudian yang D, pengesahan UUD 1945 ini juga di sidang yang pertama. Kemudian pengesahan Partai Negara yakni PNI. PNI itu ada di sidang ketiga. Jadi jawabannya adalah B. Kita kasih tanda dulu. Oke, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut di nomor 4.
Maklumat 16 Oktober atau dikenal sebagai Maklumat 10 menyebabkan KNIP menjadi badan legislatif. Berlanjut pada 3 November, keluar Maklumat Wapres tanggal 3 November yang salah satu isi maklumat tersebut adalah, kita lihat, maklumat pada 3 November, KNIP menjadi bahan legislatif. Maklumat 3 November. Pembentukan partai politik. Kemudian maklumat 14 November mengubah bentuk pemerintahan dari presidensil menjadi parlemen. Yang ditanya adalah maklumat Wapres tanggal 3 November. Sebentar, saya beri tanda dulu. Oke, di soal nomor 4, coba kita lihat. Mempersilahkan. KNIP membuat kebijakan membuat partai tunggal. Kemudian sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Itu tanggal 14. Pembentukan KNIP di berbagai daerah. Kemudian membentuk kekuasaan kepada KNIP untuk membuat UUD. Yang pemerintah mempersilahkan pembuatan partai politik. Nah, jawabannya adalah ini, pembentukan partai politik. Berarti jawabannya adalah yang E. Nomor 4 jawabannya E. Kita kasih tanda dulu. Oke, kita lanjut di nomor selanjutnya. Nomor 5. Pertanyaannya. Salah satu langkah pemerintah dalam mengatasi perekonomian pada masa awal kemerdekaan sangat banyak. Salah satunya Konferensi Ekonomi 1 yang dilaksanakan pada Februari 1946. Tujuan dari diadakannya Konferensi Ekonomi 1 adalah yang A, merapatkan perihal sandang, pangan, dan pakan masyarakat Indonesia. Yang B, rapat mengenai persebaran uang di Indonesia. Yang C, membantu pemerintah dalam membuat kebijakan 5 tahun ke depan. Yang D, mengatasi permasalahan ekonomi yang dirasa mendesak. E, membuat kebijakan nasionalisasi perusahaan. Kita lihat, Konferensi Ekonomi 1 dipimpin oleh Insinyur Darmawan Mangunkusumo, bertujuan untuk, kita lihat tujuannya, bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi masalah ekonomi yang mendesak, antara lain masalah produksi, sandang, dan status administrasi perkebunan. Jadi nomor 5 jawabannya adalah D. Kita kasih tanda dulu. Ini keywordnya, tujuan dari diadakan konferensi ekonomi, jawabannya adalah yang D. Bentar. Oke, kita lanjut di nomor 6. Perhatikan nama-nama berikut. Jika kalian menemukan soal yang bersusun seperti ini, silakan kalian lihat pertanyaannya dulu. Yang termasuk pemimpin kabinet pada masa demokrasi liberal, kecuali, walaupun ada kata adalah, tetap yang ditanya adalah kecuali. Kita lihat, ada kabinet Hatta, Syahrir, Natsir, Wilopo, dan Amir Syarifuddin. Nah, ada susunan kabinet pada masa demokrasi liberal. Ini selalu dilakukan pergantian kabinet. Yang pertama ada Natsir. Oke? Natsir. Kemudian Sukiman, tidak ada. Wilopo. Ali Sastro Amijoyo, Burhanuddin Harahap. Ali Sastro Amijoyo II. Dan Juanda. Satu yang termasuk pemimpin kabinet pada masa demokrasi liberal, kecuali. Kecuali berarti 1, 2, dan 5. Karena ini tidak ada. Kita tandai dulu. 1, 2, dan 5. Jawabannya adalah yang D. Bentar. Saya tandai di sini, yang ada di soal adalah Natsir dan
Wilopo. Sisanya tidak ada ya. Kita lanjut di nomor 7. Nomor 7. Pemilihan umum pada tahun 1955 terjadi sebanyak 2 gelombang, yakni tanggal 29 September dan 15 Desember. Pemilu yang terjadi pada 15 Desember adalah dalam rangka pemilihan apa? Yang ditanya adalah hasil atau tujuan dari pemilu 15 Desember. Oke, 29 September berisi pemilihan anggota parlemen. Kemudian, bentar. Kemudian 15 Desember 1955 tentang pemilihan anggota konstituante. Berarti soal nomor 7 jawabannya adalah yang C. Tentang pemilihan anggota konstituante. Kita kasih jawabannya di sini. Oke, jadi nomor 7 jawabannya adalah yang C. Kita masuk di nomor 8. Dengan adanya penandatanganan deklarasi Juanda tentang ZEE pada 1960 memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, kecuali ZEE itu artinya zona ekonomi eksklusif. Jadi, apa manfaat dari deklarasi Juanda tentang zona ekonomi eksklusif? Saya beri tanda dulu. Apa manfaatnya bagi Indonesia? Kita lihat di pembahasannya. Tujuan deklarasi ini untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan, serta untuk mengatur lalu lintas damai, pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi nomor 8 kita lihat, memiliki wilayah paling luas, tidak. Perekonomian Indonesia meningkat akibat pelarangan memancing kapal, tidak. Kemudian, untuk membentuk wilayah Indonesia yang bulat dan utuh, ya. Kemudian, kesepakatan batas negara, menentukan batas wilayah, ini bisa tapi kurang tepat. Kemudian, mewujudkan cita-cita negara Indonesia menjadi negara bahari, tidak. Kalau hanya yang D saja, kita lihat, ini adalah salah satu contoh soal pengecoh, kesepakatan batas negara. Nah, ini ada menentukan batas wilayah Indonesia. Dia part ini atau bagian ini ada memang di tujuan deklarasi, tapi tidak secara keseluruhan. Yang paling inti adalah membentuk wilayah Indonesia yang bulat dan utuh. Seperti itu. Jadi nomor 8 jawabannya adalah C. Kita lanjut di nomor 9. Salah satu isi dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menandai berlakunya sistem demokrasi terpimpin adalah isi dari dekret Presiden 15 Juli 1959. Kita lihat, ada 3 isi dekret Presiden. Yang pertama, pembubaran konstituante karena belum bisa membuat undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, berlakunya UUD 1945 menggantikan UUD 1950. Kemudian, membuat MPRS dan DPAS. Konstituante yang pertama dibubarkan karena dianggap tidak berhasil membuat undang-undang. Kemudian, diberlakukannya kembali UUD 1945 yang dianggap sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian membuat MPRS dan DPAS sebagai pengganti dari konstituante yang sudah dibubarkan. Jadi kalau kita lihat salah satu isinya yang mana? A. Diselenggarakannya pemilu setahun setelah pengumuman. Tidak. B. Perlunya pemimpin tunggal yang berwibawa. Tidak ada termasuk. Berlakunya UUD 1950 menjadi undang-undang permanen. Salah. Berlakunya UUD 1945 menggantikan UUD 1950. Ya, ini benar.
Jadi jawabannya di berlakunya UUD 1945 menggantikan UUDS 1950. Jawabannya adalah D. Saya beri tanda dulu. Jawabannya adalah D. Kita masuk di nomor 10. Pada masa sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menjadi penguasa tertinggi yang ternyata tidak lepas dari ketegangan politik antara penguasa sipil dan militer. Salah satu wujudnya yang muncul adalah, kita lihat pembahasannya. Setelah peristiwa PKI Madiun membuat Angkatan Darat membenci PKI. Ketika tahun 1964, Angkatan Darat berusaha membuat tandingan dari PKI, yaitu golongan karya atau Golkar, dengan berbagai badan otonom yang berusaha menandingi PKI. Jadi gini, pada 1948 peristiwa PKI Madiun terjadi pemberontakan atau penguasaan daerah Madiun penguasaan daerah Madiun oleh PKI. Tapi setelah 1948, ketika pemilu setelahnya 1955, masih banyak pendukung dari PKI. Karena ada 4 partai besar yang menang dalam pemilu pertama. Salah satunya adalah PKI. Yang ditanyakan adalah, ada ketegangan politik antara penguasa sipil dan militer pada masa demokrasi terpimpin. Ketika Presiden Soekarno menjabat sebagai penguasa tertinggi. Nah, berarti yang A, PKI yang menentang presiden. Kemudian yang B, partai-partai besar saling berebut kekuasaan. Yang C, konflik dalam tubuh tiap partai. Yang D, Angkatan Darat yang mendapat dukungan presiden. Atau yang E, pertentangan Angkatan Darat dan PKI. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Saya kasih tanda. Nah, ini. Keyword adalah di. Kata kuncinya ada di Angkatan Darat membenci PKI. Kemudian membuat tandingan Golkar. Jadi nomor 10 jawabannya adalah E. Kita kasih tanda dulu. Kita lanjutkan di nomor 11. Faktor utama yang menyebabkan masyarakat menuntut pengunduran diri Presiden Soekarno adalah faktor utama yang menyebabkan mahasiswa. Kita lihat faktor utama penyebab mahasiswa menuntut pengunduran diri Soekarno. Oke. Setiap pemimpin punya cara turun dari kedudukannya masing-masing. Salah satunya Presiden Soekarno. Pada masa ini ada peristiwa Tritura, 3 tuntutan rakyat. Isinya, pertama, pembubaran PKI beserta ormasnya karena dianggap sebagai dalang dari peristiwa G30S tentang penculikan 7 jenderal TNI. Kemudian, yang kedua, perombakan kabinet Wikora karena masih adanya orang PKI dalam kabinet tersebut. Kemudian yang ketiga, meminta diturunkannya harga pangan karena pada masa itu terjadi inflasi atau peredaran uang yang sangat banyak, kemudian barangnya juga banyak, seperti itu. Jadi kalau kita lihat jawabannya nomor 11. A, keinginan untuk memiliki presiden yang baru. Bukan. Yang B, Bung Karno terlalu serakah dengan keinginan menjadi presiden seumur hidup. C, MPR tidak bertindak tegas terhadap pertanggungjawaban presiden. D, Bung Karno tidak menyelesaikan kasus G30 PKI. Ya, nomor 11 jawabannya adalah D. Karena Soekarno dianggap tidak berhasil menyelesaikan permasalahan dari PKI. Seperti itu. Di sini ya. Sebentar, saya kasih tanda. Oke, kita lanjutkan di nomor 12. Pada masa akhir pemerintahan Soekarno pada tahun 1966, muncul dualisme kepemimpinan nasional Soekarno dan Soeharto. Setelah terjadinya peristiwa apa? Oke, jadi gini, arti dari dualisme kepemimpinan artinya, saya kasih penjelasan di samping. Oh, sorry.
seakan-akan ada dua kekuatan besar yang diikuti oleh masyarakat. Jadi seperti pecah menjadi dua kubu, antara kubu Soekarno dengan kubu Soeharto. Kita lihat penjelasannya. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret, Surat Perintah 11 Maret, diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Saya kasih tanda dulu. Namanya adalah Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan, sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Jadi ada pemimpin dan ada pelaksananya. Seakan-akan ada dua. Karena awalnya adalah muncul pembentukan Kabinet Ampera. Jadi nomor 12 jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjutkan. Kalau yang B, pengukuhan Super Semar menjadi sebuah ketetapan MPRS. Ini belum ya. Dia hanya diberi mandat oleh MPRS. Kayak gitu. Kita lanjut di nomor 13. Berikut merupakan salah satu program dari Revolusi Hijau, kecuali. Program Revolusi Hijau, kecuali. Oke. Ketika Soeharto menjabat sebagai presiden, beliau menerapkan sistem namanya adalah Revolusi Hijau. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pertanian, perkebunan di Indonesia. Tujuannya agar Indonesia bisa melakukan ekspor ke luar negeri misalnya. Tidak melakukan impor lagi. Nah, kita lihat ada 5 program Revolusi Hijau. Yang pertama, intensifikasi. Dengan sawah yang ada diciptakan hasil yang maksimal. Ekstensifikasi, menambah jumlah luas lahan atau tanah. Kemudian mekanisasi, mempercepat kerja petani dengan mesin. Kemudian diversifikasi, penanaman beraneka macam untuk menjaga kondisi tanah tetap subur. Ada rehabilitasi, memperbaiki tanah yang telah dimiliki kerusakan akibat bahan kimia. Yang telah memiliki kerusakan akibat bahan kimia. Berarti yang tidak termasuk adalah yang E, reboisasi. Reboisasi itu kan artinya penanaman kembali ya. Ini tidak termasuk ke dalam program dari Revolusi Hijau. Ini ada ya. Kita tandai. Sebentar. Intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Kita lanjut di nomor 14. Untuk memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur pemerintahan Orde Baru, menerapkan program Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Nah, selama 5 tahun, program Repelita terbagi menjadi 5, 1 sampai 5. Program Repelita 1 sampai 5 menekankan pada bidang apa? Saya kasih tanda dulu. Pada masa pemerintahan Orde Baru. Kita lihat, Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun dibuat oleh Orde Baru. Yang pertama, Repelita 1, bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur. Makanya yang ini dengan penekanan pada bidang pertanian. Makanya tadi membuat sistem Revolusi Hijau atau program Revolusi Hijau. Kemudian yang kedua, ada Repelita 2, bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura. Kemudian yang ketiga, menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Yang keempat, bertujuan menciptakan lapangan kerja baru. Yang kelima, menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Yang keenam, meningkatkan pembangunan iklim investasi asing.
dalam rangka meningkatkan perekonomian dan industri nasional. Nah, yang paling tepat berarti apakah tentang politik luar negeri? Tidak. Sosial dan politik juga bukan. Industri pertanian bisa. Sosial dan ekonomi tidak. Sosial budaya tidak. Pada awal Repelita, pembangunan 5 tahun ini, fokusnya adalah tentang industri dan pertanian. Jadi nomor 14 jawabannya adalah C. Ya, jadi di sini keywordnya saya kasih tanda. Di sini ada pertanian. Kemudian di sini juga pembangunan. Kemudian ini bidang industri. Ini juga bidang transportasi, tujuannya juga untuk industri sebetulnya. Ini juga investasi asing, industri juga. Oke, kita masuk ke nomor 15. Munculnya gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa agenda reformasi disuarakan oleh para mahasiswa. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam tuntutan gerakan reformasi 1998 adalah yang tidak termasuk dalam tuntutan reformasi 1998. Peristiwa 1998 adalah salah satu peristiwa besar yang terjadi di Indonesia ketika terjadi demo besar-besaran menuntut turunnya Presiden Soeharto yang sudah menjabat selama puluhan tahun sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, gerakan reformasi tahun 1998 memiliki 6 agenda. Kita kasih tanda di sini. Yang pertama adalah suksesi kepemimpinan nasional, kemudian amandemen UUD 1945, kemudian pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian penghapusan dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI itu artinya ABRI boleh menjabat sebagai pihak militer dan ikut dalam perpolitikan. Jadi masyarakat meminta ABRI atau sekarang namanya TNI untuk fokus ke bidang keamanan saja. Kemudian penegakan supremasi hukum atau menuntut hukuman terhadap orang-orang yang sudah melakukan korupsi pada masa Presiden Soeharto. Kemudian ada pelaksanaan otonomi daerah. Artinya setiap daerah berhak memiliki kekuasaan atau kebebasannya sendiri mengatur wilayahnya, tapi tetap melakukan laporan kepada pemerintah pusat. Seperti itu. Yang ditanya, yang tidak termasuk amandemen UUD 1945 ini ada. Supremasi hukum ada. Penghapusan dui fungsi ABRI iya. Otonomi daerah seluasnya iya. Bubarkan kabinet Orde Lama tidak. Jadi nomor 15 jawabannya adalah yang D. Saya kasih tanda dulu. Nomor 15 jawabannya adalah yang D. Yang masuk ke dalam soal yang ini ya. Amandemen, kemudian penghapusan dui fungsi ABRI, kemudian ada otonomi daerah, dan supremasi hukum. Seperti itu. Oke, sudah selesai pembahasan kita untuk hari ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.